Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan soal dan jawaban dan tentunya pembahasan pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016 ya. Sebelum kita latihan soal, mari kita baca Bismillahirrohmanirrohim dulu, atau bagi non muslim menyesuaikan untuk berdoa dulu ya. Oke. Terima kasih, dan tentunya mari kita mulai latihan soal untuk perangkat desa. Oke. Pertanyaan pertama, mata air milik desa, bangunan desa, dan pelelangan ikan yang dikelola oleh desa merupakan A. Hibah desa, B. kekayaan asli desa, C. kekayaan atas perjanjian antar desa, D. hasil kerjasama desa, E. keuntungan desa. Yang merupakan dikelola oleh desa. Yang benar mana? Iya, B. kekayaan asli desa. Pertanyaan yang kedua, sebelum berlanjut ke pertanyaan yang kedua, untuk teman-teman relakan hati untuk subscribe. Doaku semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, dan dikabulkan segala hajatnya, amin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, yang berwenang dan bertanggung jawab pengelolaan aset desa adalah A. BPD dan kepala desa, B. sekretaris desa, C. kepala desa, D. camat, E. DPRD. Yang berwenang dan bertanggung jawab untuk pengelolaan aset desa. Yang benar adalah ya, C. kepala desa. Jadi yang berwenang dan bertanggung jawab di desa untuk aset desa, apa saja di desa itu tanggung jawab dan wewenang kepala desa. Ya, itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa tidak mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk A. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, B. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, C. mengajukan usulan pengadaan pemindahan tangan, D. dan atau menghapus aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, E. memperjualbelikan aset desa. Jadi yang tidak termasuk tanggung jawab dan wewenang kepala desa. Jadi kepala desa tidak berwenang dan tidak boleh ya, betul, jawabannya adalah E. tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan aset desa. Oke, kita lanjut ke nomor yang keempat. Nomor 4, petugas atau pengurus aset desa ialah A. sekdes atau sekretaris desa, B. staf teknis, C. kaur atau kepala urusan, D. kasih atau kepala seksi, E. lurah. Petugas atau pengurus aset desa ialah, yang benar adalah ya, C. kepala urusan atau kaur. Jadi yang bertugas dan mengurusi aset desa itu adalah kaur ya. Jadi kasih tidak, apalagi staf teknis, bahkan sekretaris desa tidak, apalagi lurah tidak ya. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut pertanyaan yang selanjutnya, saya mohon yang baru mengenal channel ini relakan hati untuk subscribe ya,
Doaku semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kelima. Ada sebuah kalimat meneliti rencana kebutuhan aset desa. 2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa. 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. Hal-hal tersebut merupakan tugas dari A. Petugas pengurus aset desa. B. Pembina pengelola aset desa. C. Kepala pengelola aset desa. D. Pembantu pengelola aset desa. Yang betul adalah ketiga-tiganya itu adalah tugas dari yaitu D. Pembantu pengelola aset desa. Kita lanjut pertanyaan yang ke-6 ya. Pertanyaan yang ke-6 adalah sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa tidak berwenang dalam. Sekretaris desa tidak berwenang dalam A. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. B. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa. C. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahantanganan aset desa yang telah disetujui oleh kepala desa. D. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. E. Melakukan atas perintah kepala desa. Ya, tidak berwenang dalam apa ini? Ya, betul. Jawabannya adalah D. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. Ya. Kalau menetapkan kebijakan itu bukan wewenang sekretaris desa, tapi wewenang kepala desa. Ya, wewenang kepala desa. Jadi tidak berwenang sekretaris desa untuk menetapkan, ya, tidak berwenang. Yang berwenang adalah kepala desa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Pertanyaan yang ke-7, aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama A. Kepala desa, B. Pemerintah desa, C. Perangkat desa, D. Desa, E. Kepala dusun. Jadi aset desa yang merupakan tanah disertifikatkan atas nama siapa? Yang betul adalah benar, pemerintah desa. Nah, B jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Pertanyaan yang ke-8 adalah aset desa dapat digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan perjanjian tertulis di depan notaris. Pernyataan tersebut adalah A. Salah, B. Benar. Ya. Terkadang nanti di ujian perangkat desa itu hanya ada salah atau benar, yaitu menyatakan pernyataan benar atau salah. Nah, maka pernyataan tersebut benar atau salah? Jawabannya adalah A. Salah, ya. Jadi aset desa tidak dapat digadaikan, ya, atau dibuat untuk jaminan, itu tidak bisa. Jadi aset desa tidak bisa digadaikan atau dibuat jaminan, tidak bisa. Oke, berarti pernyataan tersebut adalah salah. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-9. Pertanyaan ke-9, perencanaan aset desa untuk kebutuhan 6 tahun dituangkan dalam A. RKP Des, B. RPJM Des, C. Peraturan Kepala Desa, D. Peraturan Desa, E. Peraturan Antar Desa. Jadi perencanaan aset desa untuk kebutuhan 6 tahun, ya, dituangkan dalam apa? Kalau 6 tahun, ya, dituangkan di dalam apa? Ya,
Betul, jawabannya adalah B, RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu 6 tahun sekali. Jadi jangka waktunya adalah 6 tahun. Kalau RKPDes itu 1 tahun ya. 1 tahun. Nah, oke. Kita lanjut. Pertanyaan yang ke-10. Perencanaan kebutuhan aset desa ditetapkan dalam A. Penghasilan asli desa, B. APB desa, C. Perencanaan desa, D. Penghasilan asli desa, E. Peraturan kepala desa. Ini kadang-kadang kita terjebak dalam pertanyaannya. Perencanaan kebutuhan aset desa ditetapkan dalam. Kalau perencanaan itu tentunya betul, yaitu B, APBDes ya. Perencanaan itu tertuang dalam APBDes. Oke teman-teman, ini adalah soal-soal yang telah diujikan ya kemarin di seleksi penjaringan perangkat desa yang mana tahun 2023 kemarin bulan September ya, bulan September kemarin ya, baru saja diujikan, dan teman-teman yang belum ujian atau masih mencari-cari soal-soal tentang ujian perangkat desa, tentunya ini adalah kebetulan ya, teman-teman bisa nonton di channel ini. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Jangan lupa untuk subscribe, klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan soal-soal terbaru dari channel kami, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan hasil yang maksimal dalam ujian perangkat desa nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.